Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang larutan penyangga. Mulai dari apa pengertian larutan penyangga, bagaimana prinsip larutan penyangga, bagaimana komposisi larutan penyangga, bagaimana stoikiometri larutan penyangga, lalu apa fungsi larutan penyangga. Oke, simak penjelasannya ya teman-teman. Pengertian larutan penyangga. Larutan penyangga atau sering disebut dengan larutan buffer merupakan larutan yang pH-nya praktis tidak berubah walaupun ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, ataupun bila larutan diencerkan. Jadi, sifat khas dari larutan penyangga adalah pH-nya tetap atau tidak berubah sama sekali dengan penambahan sedikit asam, sedikit basa. Selanjutnya, prinsip larutan penyangga. Nah, berdasarkan teori asam basa Arrhenius, larutan yang mengandung asam lemah dan basa konjugasinya yang anionnya senama dengan asam lemah tersebut akan membentuk larutan penyangga. Contohnya, NH3COOH dan CH3COONA. Demikian juga jika larutan mengandung campuran basa lemah dan garam yang kationnya senama dengan basa lemah akan membentuk larutan penyangga. Contohnya pada senyawa NH4OH dan NH4Cl. Prinsip larutan penyangga berdasarkan teori asam basa Bronsted-Lowry, yaitu larutan yang mengandung campuran dari pasangan asam lemah dan basa konjugat atau basa lemah dan asam konjugatnya akan membentuk larutan penyangga. Prinsip larutan penyangga berdasarkan teori asam basa Arrhenius terbatas hanya untuk campuran asam lemah dan basa konjugasinya, atau basa lemah dan asam konjugasinya. Sedangkan prinsip berdasarkan Bronsted-Lowry itu lebih umum. Selain asam lemah dan garamnya, juga mencakup campuran garam dan garam. Selanjutnya, komposisi larutan penyangga. Ditinjau dari komposisi zat penyusunnya, terdapat dua sistem larutan penyangga, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam mengandung suatu asam lemah atau Ha dan basa konjugasinya atau ion amin. Larutan penyangga asam mempertahankan pH pada daerah
asam, yaitu pH kurang dari 7. Nah, larutan ini tuh dapat dibuat dengan dua cara. Yang pertama, mencampurkan asam lemah atau Ha dengan garamnya atau La. Lalu, garam La akan menghasilkan ion amin yang merupakan basa konjugasi dari asam Ha. Contohnya, larutan CH3COOH ditambah larutan NaCH3COOO. Nah, komponen penyangganya adalah CH3COOH dan CH3COO-. Yang kedua, mencampurkan asam lemah dengan basa kuat dan asam lemah dalam jumlah berlebih. Nah, campuran tersebut akan menghasilkan garam yang mengandung basa konjugasi dari asam lemah yang bersangkutan. Contohnya, 100 ml larutan CH3COOH 0,1 molar ditambah 50 ml larutan NaOH 0,1 molar. Larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa mengandung suatu basa lemah atau B dan asam konjugasinya atau pH+. Larutan penyangga basa mempertahankan pH pada daerah basa, yaitu pH lebih dari 7. Larutan penyangga basa dapat dibuat dengan dua cara. Yang pertama, mencampurkan suatu basa lemah dengan garamnya. Yang kedua, mencampurkan suatu basa lemah dengan suatu asam kuat, di mana basa lemah dalam jumlah berlebih. Selanjutnya, menghitung pH larutan penyangga. Yang pertama, larutan penyangga asam, dan yang kedua, larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam. Larutan penyangga yang mengandung CH3COOH dengan NaCH3COO. Asam asetat akan mengion sebagian menurut persamaan kesetimbangan, yaitu bisa dilihat ya. Nah, sedangkan natrium asetat akan mengion sempurna menurut persamaan reaksi. Baik, selanjutnya konsentrasi ion H+ dalam larutan penyangga dapat dicari dengan konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi CH3COOH dibagi konsentrasi CH3COH- sama dengan Ka dikali A/G, di mana A adalah jumlah mol asam lemah dan G adalah jumlah mol basa konjugasi. Larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa mengandung NH4OH dan NH4Cl. Dalam larutan NH4OH akan mengion NH3 ditambah H2O menjadi NH4+ ditambah OH-. Sedangkan NH4Cl akan mengion NH4Cl menjadi NH4+ ditambah Cl-. Berdasarkan reaksi tersebut, konsentrasi ion OH- dalam larutan dapat dicari. Konsentrasi OH- sama dengan Ka dikali konsentrasi NH3 dibagi konsentrasi NH4+, atau sama dengan Kp dikali P
per G, di mana B adalah jumlah mol basa lemah dan G adalah jumlah mol asam konjugasi. Contoh soal dari larutan penyangga asam, yaitu hitunglah pH campuran dari 50 ml larutan CH3COOH 0,1 molar dengan 100 ml larutan CH3COONA 0,1 molar jika diketahui nilai Ka sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 5 dan log 9 sama dengan 0,95. Nah, pemecahan dari soal tersebut adalah yang pertama kita harus menghitung nilai dari jumlah mol asam lemahnya, yaitu jumlah mol CH3COOH dan jumlah mol dari basa konjugatnya, yaitu CH3COONA dengan cara jumlah mol CH3COOH sama dengan 50 ml dikali 0,1 molar sama dengan 5 milimol. Lalu jumlah mol CH3COONA sama dengan 100 ml dikali 0,1 molar sama dengan 10 milimol. Lalu kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus, yaitu pH sama dengan min log Ka dikali A per G. Nah, dari hasil perhitungan tersebut, kita dapatkan nilai pH yaitu sama dengan 5,05. Contoh soal dari larutan penyangga basa, yaitu ke dalam 100 ml larutan NH3 0,1 molar ditambahkan 100 ml larutan NH42SO4 0,1 molar. Berapakah pH campuran tersebut? Jika diketahui nilai Kb dari NH3 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, dari soal tersebut, yang pertama harus kita cari yaitu mencari nilai dari jumlah mol NH3, yaitu 100 ml dikali 0,1 molar sama dengan 10 milimol. Lalu kita mencari nilai dari jumlah mol NH42SO4, yaitu 100 ml dikali 0,1 molar sama dengan 10 milimol. Lalu kita menghitung nilai mol ion dari NH4+, yaitu 2 dikali 10 milimol. 10 milimol didapat dari nilai dari jumlah mol NH3. Lalu, nilai tersebut kita masukkan ke dalam rumus pOH, yaitu min log Kb dikali B per G. Nah, sehingga kita dapatkan nilai dari pOH adalah 5,05. Lalu kita mencari nilai pH tersebut dengan cara pH sama dengan 14 dikurangi pOH, yaitu 14 dikurangi 5,05 sama dengan 8,95. Selanjutnya, fungsi larutan penyangga. Fungsi larutan penyangga dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pada bidang pH darah, yang kedua, bidang industri, dan yang ketiga adalah bidang farmasi. Fungsi larutan penyangga dalam pH darah. Yang pertama, dalam sistem penyangga karbonat. Penyangga karbonat berasal dari campuran asam karbonat atau H2CO3 dengan basa konjugasi bikarbonat atau HCO3.
Kemudian, sistem penyangga hemoglobin. Nah, pada darah itu terdapat hemoglobin yang dapat mengikat oksigen untuk selanjutnya dibawa ke seluruh sel tubuh. Keberadaan oksigen dapat mempengaruhi konsentrasi ion H+, sehingga pH darah juga dipengaruhi olehnya. Lalu, sistem penyangga fosfat. Sistem penyangga fosfat yang terdiri dari H2PO4- atau HPO4 2- merupakan sistem penyangga yang bekerja untuk menjaga pH cairan intrasel. Jika dari proses metabolisme dihasilkan banyak zat yang bersifat asam, maka akan segera bereaksi dengan ion HPO4 2-. Dan jika pada proses metabolisme sel menghasilkan senyawa yang bersifat basa, maka ion OH- akan bereaksi dengan ion H2PO4. Fungsi larutan penyangga pada bidang industri. Dalam industri farmasi, larutan penyangga berperan untuk pembuatan obat-obatan agar zat aktif dari obat tersebut mempunyai pH tertentu. Selain itu, larutan penyangga juga digunakan untuk industri makanan dan minuman ringan, seperti yang sering digunakan adalah natrium asetat dan asam sitrat. Fungsi larutan penyangga pada bidang farmasi. Buffer pada bidang farmasi banyak digunakan untuk menetralkan darah atau biasanya pada kasus keracunan. Contohnya pada keracunan asam jengkolat. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi keracunan asam jengkolat? Nah, cara mengatasi buat keracunan asam jengkolat yaitu dengan memasukkan larutan natrium karbonat atau senyawa lain yang sifatnya basa dan aman bagi tubuh, yang nantinya akan membentuk garam ketika bereaksi dengan asam, dan kemudian akan keluar melalui urin, karena garam sifatnya adalah mudah larut dalam air. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang larutan penyangga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.